Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini berjudul Pesugihan Penglaris Dagangan. Jadi, ini merupakan salah satu dari cerita narasumber juga ya teman-teman, yang telah mengirimkan ceritanya kepada kami tentang seseorang yang melakukan pesugihan, yaitu dengan cara penglaris dagangan, dan di akhir hayatnya dia benar-benar sangat memilukan. Dan benar-benar sangat penasaran kan tentunya kalian dengan cerita kali ini. Nah, kita langsung saja ya teman-teman menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Dari berbagai cara dilakukan agar nasi goreng dagangannya bisa laris, pelaku pesugihan ini harus mengentuti atau kentut di semua barang dagangannya sebelum dia jual. Aneh sekali ya teman-teman. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Menjelang ajalnya, perut si pelaku pesugihan itu membesar seperti perut wanita yang sedang hamil 9 bulan. Dan dia terus mengeluarkan kotoran. Anehnya, ajal menjemputnya persis di saat menjelang sahur di hari pertama bulan Ramadan. Kisah ini merupakan kejadian nyata yang menimpa keluarga pedagang nasi goreng yang terkenal di kotanya. Sudah hampir sebulan Pak Wanto terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya kurus, kering, dan ronta. Kedua kaki dan tangannya tinggal tulang terbungkus kulit. Tapi perutnya membesar seperti wanita hamil 9 bulan, dan secara fisik Pak Wanto seperti korban pusung lapar. Tidak seperti lazimnya orang sakit, Pak Wanto tidak dapat berbaring. Dia hanya bisa duduk dengan disandari bantal di belakang punggungnya. Hal ini dilakukan karena setiap berbaring nafasnya sesak, seolah-olah ada bongkahan batu besar yang menghimpit dadanya. Tuntutan kalimat syahadat dan lafal-lafal ilayah yang dibisikkan istri, anak, dan kerabatnya sama sekali tidak dihiraukannya. Dari bibirnya hanya terdengar suara rintihan kesakitan. Keluarganya hanya bisa menangis melihat penderitaan orang yang dicintainya itu yang begitu memilukan nasibnya. Sedangkan istrinya, Pak Wanto, yaitu Bu Tati, terpekur di ujung tempat tidur sambil mengusap lembut kaki Pak Wanto, suaminya. Upaya pengobatan sudah dilakukan. Hasil diagnosa dokter menyebutkan bahwa Pak Wanto mengalami penyumbatan usus. Dari sebuah rumah sakit ataupun berbagai rumah sakit telah didatangi, namun kondisi Pak Wanto tidak kunjung membaik. Memang sudah 10 hari dia tidak bisa buang air besar, bahkan buang angin juga tidak bisa. Mungkin karena itulah lama-kelamaan perutnya menjadi membesar. Dokter sudah berupaya dengan memberikan resep obat-obatan pencahar perut. Namun, sepertinya kotoran di usus Pak Wanto tersumbat dan menumpuk hingga membuat perutnya kian membesar dan nafasnya menjadi sesak. Tetangga yang menyaksikan penderitaan Pak Wanto hanya bisa mengusap dada dan banyak berucap atau mengucapkan banyak istighfar. Di antara mereka bahkan bertanya-tanya, dosa apa sebenarnya yang pernah diperbuat oleh Pak Wanto semasa mudanya, sehingga dia mengalami penyakit semacam itu. Malum saja, setahu mereka, sosok Pak Wanto adalah seorang pedagang warung nasi goreng yang cukup berhasil di wilayahnya. Dan selama ini Pak Wanto terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Dari hasil penjualan warung nasi gorengnya, Pak Wanto mampu membangun rumah yang megah, mampu membeli sawah, bahkan sekarang sawahnya tersebar di beberapa tempat, serta beberapa mobil angkutan di samping mobil pribadinya. Di masa tuanya Pak Wanto cukup kaya untuk ukuran orang kampung. Namun para tetangganya tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Pak Wanto pernah melakukan perjanjian goib dengan penghuni Goa Keramat di wilayah Jawa Barat. Hanya sahabatnya saja yang tahu rahasia ini, Pak Karyo. Demikian nama sang sahabat, dan itu nama samarannya ya teman-teman. Dari penuturan Pak Karyo, inilah terungkap perjalanan hidup Pak Wanto di masa mudanya. Wanto muda adalah seorang yang taat beribadah dan rajin bekerja. Segala upaya telah dilakukan untuk mengangkat ekonomi keluarganya yang miskin itu.
Wanto yang menikahi Tati terpaksa berganti-ganti pekerjaan, mulai dari buruh bangunan, buruh bongkar muat di pelabuhan, hingga penarik becak pernah dijalaninya. Tutur Pak Karyo mulai bercerita. Hingga memiliki 3 orang anak, kehidupan Wanto belum juga berubah. Upah bekerja habis untuk kebutuhan anak dan istrinya. Tidak jarang keluarga kecil itu harus makan nasi dengan lauk ikan asin atau kerupuk saja. Bahkan pernah sesekali tidak makan nasi, perutnya hanya diisi oleh air rebusan saja. Kemalangan hidup makin dirasakan Wanto saat anak ketiganya yang bernama Rizky terserang penyakit kanker mata. Awalnya Rizky yang berumur 4 tahun ini bermain-main dengan temannya. Tanpa sengaja mata Rizky terkena pelor peluru plastik dari senapan angin temannya. Karena tiada uang, Wanto hanya memberikan ataupun membelikan Rizky obat tetes mata saja. Tapi ternyata hal itu berakibat fatal. Mata Rizky menjadi merah dan bengkak. Sebagai sahabat, Karyo muda menyarankan Wanto membawa anaknya ke dokter mata. Wanto, ayolah kita bawa anakmu ke dokter mata. Kulihat anakmu itu setiap hari menangis. Ia menahan matanya yang semakin hari semakin membengkak. Aku takut nanti anakmu itu menjadi buta. Demikian kata Pak Karyo kala itu. Karyo, aku ya sebenarnya kasihan melihat anakku Rizky seperti itu. Tapi kau tahu kan, dari mana aku punya uang? Untuk makan saja kami sering utang di warung. Dan akhir bulan setelah gajian baru dibayar. Keluh Wanto. Karena kasihan, Pak Karyo dan istrinya membawa Rizky ke dokter. Hasil diagnosa dokter menyimpulkan mata Rizky harus dioperasi dan retina mata kanannya harus dibuang untuk mencegah sel-sel kanker menyebar ke organ lain. Keadaan ini tentu saja membuat Wanto dan istrinya syok pada kala itu. Nah, pikiran Wanto yang kalut itu membawanya berkenalan dengan dunia hitam. Pikiran yang sudah buntu mau tidak mau Wanto harus segera mendapatkan uang yang banyak. Lewat temannya sesama buruh, ia diberitahu lokasi yang bisa mendatangkan uang secara instan. Tepatnya tempat mencari pesugihan yang terletak di salah satu gunung di Jawa Barat. Wanto benar-benar sudah gelap mata. Yang ada dalam pikirannya hanya mendapatkan uang banyak untuk berobat anaknya dan merubah kehidupan mereka yang miskin itu. Saat rencana ini diberitahukan pada sahabatnya, Karyo menasehati Wanto. Ingat Wan, bersekutu dengan iblis itu pada akhirnya akan membawa kesengsaraan bagimu sendiri maupun keluargamu. Kamu juga tahu sendiri kan, menyekutukan Allah itu tidak boleh. Kamu orang yang taat agama, kenapa malah memilih jalan yang sesat? Biarlah aku tetap meneruskan keinginanku, apapun itu resikonya, daripada aku terus-terusan menderita kemiskinan seperti ini. Hutang untuk berobat Rizky juga kan kian hari kian menumpuk. Itu masih hutang untuk berobat, sedangkan hutang untuk makan sehari-hari juga sudah menumpuk dan tersebar di mana-mana. Kasihan anak dan istriku terus menderita. Kalau aku berhasil, aku akan bisa mengoperasikan mata Rizky itu. Gila Wanto. Setelah menitipkan anak dan istrinya kepada Karyo, Wanto berangkat ke Jawa Barat. Karyo yang mengantar kepergian Wanto ke pelabuhan Belawan dan hanya dapat membekalinya dengan sedikit uang untuk makan. Sementara itu Wanto izin dengan istrinya untuk pergi bekerja karena dirinya dikontrak sebagai buruh bangunan di salah satu perusahaan di Jawa Barat. Di sebuah lereng gunung, Wanto bertemu dengan juru kunci yang akan membantunya melakukan ritual pesugihan itu. Segala syarat telah dipenuhinya, dan sebelum melakukan ritual pesugihan selama 14 hari, Wanto dianjurkan mandi kembang 7 rupa dulu. Di sebuah gua yang besar, di mana tempat itu yang akan menjadi tempat Wanto melakukan kemaksiatan. Silakan kamu bertapa di dalam gua ini. Ingat, kamu tidak boleh keluar dari gua ini sebelum kamu bertemu dengan salah satu sosok yang akan membantumu menjadi kaya raya. Wanto pun dengan cepat mengiyakan ucapan juru kunci itu. Setelah 2 minggu kepergiannya, kejadian tragis menimpa keluarga Wanto. Anaknya yaitu Rizky tiba-tiba saja mengalami panas tinggi hingga kejang-kejang. Karyo serta istrinya, juga Tati yaitu istri Wanto, segera membawa Rizky ke rumah sakit. Namun nyawa anak ini tidak tertolong kembali.
Menurut dokter, mata Rizky infeksi, sel-sel kanker itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Inilah yang menyebabkan kematian Rizky. Dalam pandangan masyarakat awam yang didukung oleh analisa medis, kematian Rizky memang dikarenakan sakit kanker. Namun tidak demikian dalam pandangan alam gaib. Kematian Rizky adalah keberhasilan Wanto yang bersekutu dengan penghuni gunung di Jawa Barat itu, yang tepatnya di dalam gua itu. Tanpa setahu siapapun, Rizky ini adalah tumbal Wanto untuk penghuni alam gaib pesugihan yang dipujanya. 1 bulan kemudian Wanto kembali pulang ke kampungnya. Ketika diberitahu Tati bahwa anaknya yaitu Rizky telah meninggal dunia, Wanto pura-pura menangis. Padahal di dalam hatinya dia tersenyum puas dengan hasil ritual pesugihannya. Malamnya usai makan, Wanto menyerahkan segepok uang pada istrinya. "Bu, ini aku ada sedikit uang dari hasil kerja di Jawa sana. Aku mau kita berubah dan juga mulai usaha baru. Aku sudah capek jadi buruh bongkar muat," kata Wanto berbohong. "Astaga Pak, banyak sekali uang ini, mau dibuat usaha apa?" "Ketika di Jawa sana aku melihat seorang pedagang nasi goreng yang cukup berhasil, Bu. Aku juga sempat bekerja dan belajar meracik bumbu kepadanya. Aku mau kita mencoba usaha tersebut," jelas Wanto. "Tapi, apa kamu yakin kita mampu berjualan? Karena selama ini kan kamu hanya buruh bongkar muat, Pak." "Bu, kamu harus membantu aku. Kita cari tempat berjualan di persimpangan yang banyak dilalui kendaraan. Untuk menarik pelanggan, harga nasi goreng yang kita jual lebih murah dari pedagang lain. Aku yakin kok kita akan berhasil," jelas Wanto. Setelah mendapat tempat di alun-alun kota, Wanto dan Tati mulai menggelar dagangannya. Satu persatu pembeli mulai berdatangan. Dalam beberapa bulan saja warung nasi goreng Wanto maju pesat. Bagi pelanggan nasi goreng buatannya memang sangat istimewa cita rasanya. Bahkan setelah terkenal, Wanto mendapat julukan Pak Jorok. Entah siapa yang memulai panggilan ini. Yang jelas Wanto lebih populer dengan sebutan itu. Atau mungkin juga karena setiap menggoreng nasi, Wanto selalu memberikan ataupun membiarkan nasi bertebaran di sekeliling penggorengan. Tempat berjualannya juga kurang bersih, sampah-sampah, kulit telur atau kulit timun kerap berserakan. Tapi anehnya walaupun warungnya kurang bersih dan terlihat jorok, pembeli berduyun-duyun mampir di warung Wanto. Dan setiap hari dagangannya selalu laku keras. Kenyataan ini memang sempat mengherankan saya, namun saya tidak berani menanyakan langsung pada Wanto, sebab saya takut membuatnya tersinggung, cerita Pak Karyo lagi. Seiring dengan perjalanan waktu, kehidupan Wanto mulai berubah. Pak Karyo juga melihat ada perubahan yang mencolok pada sahabatnya itu. Walaupun Wanto sudah menjadi pedagang yang sukses, tapi penampilan fisiknya tidak berubah. Saat berdagang, Wanto kerap berpakaian kumal dengan kaos oblong dan celana yang berwarna hitamnya. Entah apa maksud Wanto berpakaian seperti itu. Sampai pada suatu hari Wanto menceritakan pada Karyo mengapa dia kerap berpakaian kumal. "Aku harus berpakaian kumal karena itulah syarat dari pesugihanku. Siluman yang mendiam di tubuhku berwujud makhluk tinggi besar, tubuhnya berbulu dan sangat bau." Lidahnya senantiasa menjulur meneteskan air liur yang berbau amis, dan nasi goreng yang sering kutebarkan di sekitar penggorengan, yaitu juga merupakan permintaan makhluk itu. Dia akan memakan remah-remah nasi goreng itu, tutur Wanto. Wanto juga bercerita bahwa untuk menarik pelanggan, sebelum menggelar dagangannya, semua bahan-bahan jualannya itu harus dia kentuti. Dibantu makhluk sesembahannya, aroma udara kentut itu akan menyebar dan memanggil orang untuk antri membeli dagangannya. Dan kemudian mencuci beras untuk dimasak juga cukup 1 kali saja, karena diyakini membuat rasa nasinya empuk dan enak. Wanto menceritakan hal ini dengan harapan Karyo mau mengikuti jejaknya bersekutu dengan siluman iblis itu. Tetapi ya Karyo tetap pada pendiriannya bahwa bersekutu dengan iblis hanya akan membawa kesengsaraan nantinya. Neraka jahanam sudah menanti bila mati kelak. Terus terang saja,
Aku nggak mikirin mati, lagi pula siapa yang akan kenal aku di akhirat. Mumpung kita masih hidup, dimanfaatkan saja untuk mencari kekayaan. Kalau kita kaya, orang-orang juga akan hormat pada kita. Daliwanto. Begitulah bertahun-tahun kemudian keadaan keluarga Wanto semakin kaya raya dan kaya lagi. Namun kehidupan ekonominya, yaitu ekonomi anak-anaknya, tergolong pas-pasan. Bahkan salah seorang anak Wanto menderita penyakit gila karena keinginannya menjadi prajurit TNI tidak pernah kesampaian. Entahlah apakah ini akibat pesugihannya atau karena hukuman Allah. Di akhir hayat Wanto, warung nasi gorengnya yang terkenal itu kehilangan seri bagi pelanggannya. Pertambahan umur telah membuat tenaga Wanto makin berkurang. Anak yang diharapkan menjadi penerus usahanya sudah menjadi gila pula. Selain itu, berdirinya restoran siap saji di persimpangan dekat warung Wanto juga telah mematikan usaha nasi gorengnya. Pelanggan lebih memilih warung siap saji itu dan memikirkan warung nasi gorengnya yang mati suri, membuat kesehatan Wanto semakin memburuk. Hingga dia terbaring lemah di tempat tidur dengan perut yang membusung dan nafas sesak, seperti keadaan yang diceritakan tadi di awal ya teman-teman. Keadaan Wanto tidak kunjung sembuh membuat keluarganya kehabisan akal. Sahabatnya yaitu Pak Karyo menyarankan agar Wanto dibawa berobat ke orang pintar. Siang menjelang awal Ramadan itu, Pak Slamet, dukun terkenal dari Deli Tua, dibawa oleh Pak Karyo untuk mengobati Wanto. Ketika melihat kondisi Wanto, Pak Slamet menghela nafas berat. Carikan saya daun kelor, sirih bertemu urat 10 lembar, dan kain putih kira-kira setengah meter. Ambilkan air putih dan juga taruh dalam baskom. Pinta dari Pak Slamet. Pak Slamet lalu membaca doa-doa di hadapan Wanto. Setelah itu daun kelor dan sirih bertemu urat direndam pada air itu hingga malam hari. Tepat tengah malam Pak Slamet memerciki daun kelor yang sudah direndam air doa-doa ke tubuh Pak Wanto, terutama ke perutnya yang membusung itu. Pusar Pak Wanto dan juga saluran pembuangan anus ditutup dengan daun sirih bertemu urat. Aneh, seperti ada kekuatan gaib yang menggerakkan perpusaran angin di tubuh Pak Wanto. Tidak berapa lama Pak Wanto merasa perutnya mulas. Setelah itu dia kemudian buang angin atau kentut yang mengeluarkan bau yang sangat-sangat busuk. Melihat Pak Wanto buang angin, Pak Slamet meminta kain putih. Lalu Pak Slamet kemudian memiringkan tubuh Pak Wanto. Kain putih itu pun dibalutkan ke tangan Pak Slamet sambil membaca-baca doa. Pak Slamet seperti mengambil sesuatu dari anus Pak Wanto. Semua mata sanak saudara tertuju pada tangan Pak Slamet. Karena Pak Slamet seperti bertarung dengan kekuatan yang tidak kasat mata. Setelah mengeluarkan tenaga yang cukup hebat, Pak Slamet berhasil mengambil sebuah benda dari anus Pak Wanto dan juga membungkusnya dengan kain putih. Pak Slamet, apakah kami bisa melihat benda yang diambil dari anus suami saya? Tanya Bu Tati, istri Pak Wanto. Kalau memang ibu tidak keberatan, saya akan perlihatkan. Tapi setelah itu benda ini harus dibuang ke laut biar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Jelas Pak Slamet. Setelah membaca doa-doa, Pak Slamet membuka telapak tangannya yang terbungkus oleh kain putih tadi. Saat dibentangkan, terdapat sebuah benda dari logam berwarna kuning. Bentuknya itu seperti kapsul besar, tapi memancarkan sinar warna keemasan. Ternyata masih ada orang yang memakai susuk peluru emas. Susuk ini sering digunakan oleh pedagang dari Pulau Jawa. Jelas Pak Slamet. Sesudah itu Pak Wanto minta dibawa ke kamar mandi. Belum sampai ke kamar mandi, Pak Wanto sudah mengeluarkan kotoran yang sangat-sangat banyak dan berwarna kehitam-hitaman dan bau yang menyengat di hidung tentunya. Usai buang air besar, Pak Wanto dimandikan Pak Slamet dengan dibantu anak dan kerabatnya, lalu dibaringkan di ruang tengah dan ditunggui oleh sanak saudaranya. Pak Slamet sendiri melakukan ritual melarung susuk peluru emas itu ke laut yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Pak Wanto. Keesokan harinya, pas hari pertama puasa, terdengar berita tentang kematian Pak Wanto. Para tetangga, kerabat maupun pelanggan Pak Wanto turut melayat dan mengantarkannya hingga ke pekuburan.
Menurut berita yang tersiar, 3 bulan kemudian rumah Pak Wanto yang megah itu musnah dilalap api atau kebakaran. Tidak ada satupun barang yang dapat diselamatkan, bahkan mobil yang terparkir di garasi juga musnah tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Ya memang tidak ada korban jiwa, karena malam kejadian Bu Tati sedang berada di rumah anaknya. Hasil dari penyelidikan menyatakan kebakaran terjadi akibat konsleting arus pendek. Entahlah apakah memang begitu adanya atau karena ada kekuatan lain. Nah, dan begitulah akhir dari cerita ini dan akhir dari si pelaku pesugihan itu ya teman-teman. Nah, untuk kalian semua jangan sampai mengikuti jejak dari Pak Wanto ini, karena ya tentu saja itu merupakan perbuatan syirik dan juga menyekutukan Allah. Dan Allah sangat benci itu karena benar-benar dosanya sangat besar nanti di akhirat. Dan bagaimana menurut kalian nih cerita narasumber yang kali ini? Kalian tulis komentar kalian di kolom komen ya teman-teman. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf nih teman-teman. Apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas atau terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat, jadi ya semoga kritik saran kalian bisa membantu apa yang akan terjadi di channel ini ke depannya. Ya karena dengan cara itu kalian bisa membantu kami ataupun channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Ya tentu saja seperti biasanya, apapun yang terkandung dalam cerita kali ini, yang baik-baik kalian ambil, yang buruk ataupun yang jelek kalian buang jauh-jauh. Dan jadikan itu wawasan dan serta jadikan itu pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya dalam menjalani kehidupan ini. Sekian, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.